sebenarnya datanya kita itu secara umum di Shopee itu naik turunnya atau ada sebab masalah itu bisa kita lihatin dari dashboard utama ini. Apa yang bisa kita lihat? Coba teman-teman mungkin ada yang nggak pernah buka dashboard ini, jangan sampai ya, ini terlalu berbahaya kalau teman-teman itu nggak pernah melihat dashboard ini. Dashboard ini ada periode yang kita bisa pilih, mau berapa hari, kemarin, hari ini, real time, atau 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, atau tanggal tertentu. Kurang lebih gambarannya seperti ini, ada pengunjung, pembeli, dan seterusnya, penjualan, ada persentasenya juga di sini sebelah kanan. Nah, ini juga dashboard yang akan kita bahas. Ini adalah dashboardnya di pusat penjualan untuk POKA. Nah, sebelum kita membahas lebih detail, saya ada pertanyaan. Ini adalah topik kita hari ini. Teknisnya adalah kita ngomongin omset. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang tahu nggak rumus omset itu apa? Untuk menghasilkan omset itu, maksud saya dihasilkan dari komponennya atau metriknya apa saja, parameternya itu apa untuk menghasilkan sebuah. Yuk kita boleh, ini yang terakhir benar nanti bisa dapat hadiah voucher juga untuk teman-teman supaya seru. Pertanyaannya sederhana, teman-teman selama ini omset saya turun Pak. Oke, Anda sudah tahu rumusnya nggak by the way? Rumusnya omset itu apa? Yuk kita membuat tapi jangan lu ada nggak perlu saya ngomongin jelasin. Oke, dari Bunda boleh untuk yang masih dulu ya. Bisa untuk reaction gitu, bisa memberikan reaction apapun gitu ya. Bisa tepuk tangan, bisa tertawa gitu ya. Silakan Bunda yang sudah tergabung bisa mengirimkan reaction. Oke, sudah tergabung dari Abata Baby, dari Bunda Amelia Sulaiman, Bunda Cita. Oke, Bunda Amelia Halim sudah Bapak? Sudah. Oke. Rumus omset. Ayo dijawab dulu. Rumus omset. Teman-teman jangan-jangan selama ini omset ditambah jumlah penjualan kali harga produk. Ditambah atau sama dengan teman-teman? Omset sama dengan jumlah produk terjual dikali harga jual per unit. Oke. Sama dengan ya, oke. Ada lagi? Bunda Amel menjawab, omset itu adalah jumlah produk terjual dikali harga jual per unit. Baik. Oke. Omset sama dengan unit produk kali harga. Baik. Waduh, ini kayaknya buka buku ini. Baik, ngomongin bahasa unit harga. Rumusnya omset itu hampir yang paling benar dari sini adalah Bunda Amel. Jumlah produk terjual kali harga jual per unit. Oh, maaf tadi sudah ada yang jawab duluan ya. Jumlah produk jual kali harga produk itu juga betul. Maaf, yang pertama jawabannya itu sudah betul karena tadi salah tambah itu dengan sama dengan. Jadi rumus omset itu teman-teman betul sekali seperti itu. Bahwa omset itu adalah jumlah transaksi atau pembelian atau orang yang beli atau produk yang terjual dikali dengan harga produknya atau basket size kalau kita ngomongin di Shopee. Contohnya apa? Kalau kita ada jualan omset 1 juta, itu bisa didapatkan dari transaksi 10 dikali 100, kan begitu ya? 10 itu adalah jumlah produk terjual, dikali harganya berapa, yakni 100.000, ketemulah dia 1 juta. Ada 10 orang yang beli, masing-masing produknya itu harganya atau basket size-nya 100.000, maka ketemulah omsetnya 1 juta. Nah, itu adalah rumus omset yang paling penting untuk teman-teman pahami.
Sedangkan transaksi sendiri itu rumusnya adalah jumlah pengunjung, kalau kita ngomong dengan Shopee nanti kita akan lihat angkanya, dikali conversion rate-nya kita berapa. Contoh, kalau kita lihat di data yang di sini, nah ini kan ada total pembeli di ujung kiri bawah ya teman-teman, total pembeli itu 325 orang yang beli. Transaksinya ada 325. Kemudian angka orang ini atau yang beli ini atau transaksi ini itu didapatkan rumusnya adalah dari jumlah pengunjung, ya kan, jumlah pengunjung dikali conversion rate. Pengunjungnya berapa? Tadi kita lihat angkanya di sini, pengunjungnya ada 16343. Ini. Kelihatan gambarnya, mau saya ada penunjukin di situ kan? Di layarnya Mbak Novi. Saya gerakin gini. Nah, jumlah pengunjung yang ada di ujung kiri atas seperti ini dikali conversion rate-nya itu di sebelah kanan ini 1,99. Itu adalah tingkat konversi dari pengunjung sampai produknya kita siap dikirim. Karena kalau dari pengunjung dengan pesanan dibuat itu 2,08% konversinya. Dari pesanan dibuat sampai benar-benar dibayar itu 95,59%. Ini untuk kuota. Hah? Serius lu? Enggak apa? Enggak apa-apa deh. Maksudnya nggak kelihatan gitu, suaranya tadi nggak masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya ulang bahwa rumusnya tadi itu transaksi dikali basket size untuk mendapatkan omset. Kemudian kalau transaksi sendiri rumusnya adalah jumlah pengunjung di ujung kiri pojok dikali conversion rate kita yang ada di sebelah kanan tadi. Sehingga ada 325 transaksi atau pembeli dari dihasilkan dari 16.000 pengunjung dikali 1,99 conversion rate. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau yang belum paham? Dashboardnya teman-teman boleh silakan dicek sendiri-sendiri. Tampilannya Shopee belum berubah. Jadi Anda tinggal melihat komponennya seperti ini. Sehingga apa? Kalau saya sambung, sebenarnya omset itu adalah jumlah transaksi tadi, yakni pengunjung dikali conversion rate dikali basket size. Angkanya berapa? Omset kami adalah 63 juta yang dihasilkan dari 16.000 orang pengunjung dan conversion rate-nya adalah 1,99%, sehingga ada 325 transaksi dikali basket size-nya adalah atau harga produk rata-rata yang dijual itu macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang kombinasi dan seterusnya, tapi rata-ratanya adalah 194.420 rupiah, 194.000 rupiah, sehingga omsetnya ketemu 63 juta rupiah. Sehingga kalau kita lihat angkanya rumusnya seperti ini, nah ini teman-teman, di sini itu kita bisa lihat, ya kan, penjualan ini 63 juta ini didapatkan dari orang yang beli di sebelah kiri ini 325 dikali seperti ini 195. Nah, jadi pahami ya, ini adalah basket size-nya atau nilai penjualan per pembeli atau harga jual per unitnya, ini adalah jumlah transaksinya, kemudian ini adalah omset. Nah, itu adalah rumusnya. Bisa dipahami teman-teman atau ada yang masih mau ditanyakan? Sederhana. Karena kalau Anda sudah bisa memahami rumus ini, artinya apa? Ketika teman-teman mau menaikkan omset, misalnya kita punya tujuan, yang tadi kan kita ngomongin balik lagi ya, mindset bisnisnya punya tujuan, punya plan. Tujuannya apa sekarang nih? Kita mau menaikkan omset, baik. Kita sepakat untuk menaikkan omset. Berapa sekarang pertanyaannya mau dinaikkan? Dari 63 juta menjadi 65 juta, Pak. Oke, berarti goalnya kita naik 65 juta, baik. Goalnya sudah kita set up. Harus spesifik, bisa diukur, kemudian bisa dicapai juga, relate sama kepentingannya kita, dan dia ada time frame-nya.
kita mau naik 65 juta dalam bulan depan, Pak. Baik, goalnya Anda tulis. Kemudian nomor 2 apa tadi? Harus ada plan-nya, harus ada rencananya. Masih ingat tadi ya presentasinya, nanti saya akan kirim presentasinya supaya teman-teman bisa mempelajari lagi. Ini juga rekamannya bisa kita share. Goal-nya sudah kita time frame-nya 1 bulan. Plan-nya sekarang, kita mau ngapain? Nah, ngapain ini tidak akan bisa teman-teman lakukan kalau Anda tidak bisa mempelajari atau memahami atau paham ilmunya. Ilmunya apa? Yaitu tadi, untuk naikkan omset, rumusnya adalah menaikkan jumlah pembeli atau basket size-nya. Sehingga nanti kita bisa planning, Pak, kita naik 65 juta ya, baik. Anda mau ngelakuin apa? Untuk pengunjungnya saya rasa sudah cukup, Pak, kita sudah melakukan hal yang maksimal. Terus gimana caranya supaya naik? Ya kita akan naikkan basket size-nya. Gimana caranya naik basket size-nya? Kita akan bundling produk. Harapannya apa? Orang jadi naik yang tadinya cuma 194.000 menjadi 250.000, Pak. Sehingga nanti pembeliannya jadi itu adalah planningnya. Teman-teman nggak usah mikirin yang aneh-aneh dulu. Rumusnya cuma begitu doang. Oh gimana ya caranya naikin basket size ya? Berarti saya bisa pakai banding nih. Atau orang beli satu, yang tadinya beli satu harus beli yang lain juga, atau beli 2 jadinya, sehingga basket size-nya jadi naik. Itu yang namanya strategi sama plan-nya sudah ada. Karena kita tahu bahwa rumusnya adalah seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi, saya tulis di catatan di sini, menaikkan omset itu strateginya nomor 1 adalah menaikkan basket. Nah, caranya gimana? Boleh teman-teman bundling, boleh Anda menjual lebih banyak, menjual lebih banyak. Kemudian apa? Menjual lebih banyak, menjual yang lebih mahal. Yang tadinya beli Geo, sekarang kita arahkan jual supaya dia beli Ultimo. Ini adalah strategi yang pertama, teman-teman, untuk menaikkan omset, bisa dengan cara meningkatkan basket size-nya. Ada ide yang lain untuk menaikkan basket size? Teman-teman boleh komen, tapi itu adalah konteksnya seperti itu. Kita akan bahas. Saya akan lanjutkan lagi. Rumus yang kedua tadi adalah kita menaikkan transaksi. Nah, yang kedua strateginya, di nomor 2 adalah menaikkan traffic, menaikkan transaksi. Nah, menaikkan transaksi gimana caranya? Satu, teman-teman menaikkan pengunjung atau traffic. Nah, nomor 1 ini. Nomor 2 apa? Meningkatkan conversion seperti ini. Jadi kalau balik lagi di sini tadi, Anda dengan teman-teman atau stafnya atau teman-teman sendiri ketika ngerjain, saya kalau mau naikin omset, saya harus naikkan jumlah pembelinya nih. Jumlah pembeli ini bisa dilakukan dengan apa? Dengan menambah jumlah pengunjung yang ada di sini, atau saya tingkatkan conversion rate-nya lebih tinggi dari 1,99 menjadi 2,5%. Itu harus di set up dulu planningnya. Karena apa? Anda naikkan pengunjung di sebelah kiri, dengan Anda meningkatkan conversion rate, itu 2 hal yang berbeda. Strateginya pun berbeda. Bisa sama, bisa berbeda. Jadi dipahami ya, contoh. Kalau Anda mau datangkan pengunjung, meningkatkan jumlah pengunjung, apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita jawab. Yang satu dulu deh. Menaikkan pengunjung atau traffic, caranya gimana? Jadi teman-teman supaya bisa paham. Nah, caranya gimana?
Pakai iklan, betul sekali. Ada lagi? Karena menaikkan traffic itu banyak caranya. Hai. Nah, konten, betul sekali. Itu adalah Anda yang unggah di video video Shopee itu adalah untuk narik orang supaya berkunjung dulu, belum ngomongin conversion rate. Ibaratnya Anda punya toko, tokonya sudah keren yang tadi kita bahas, tapi nggak ada pengunjungnya. Maka supaya ada pengunjungnya gimana? Kita bisa ngomong ke radio, tolong dong radio sampein ke pendengarnya Anda ya, ini saya mau baru buka toko nih. Nah itu kita. Kemudian kita bikin konten supaya orang rame-rame, bikin apa nih kok rame-rame, datang yuk. Nah, itu bikin meningkatkan pengunjung. Baru ketika pengunjung itu datang, tugasnya selanjutnya apa? Kalau kita ngomongin asumsinya dengan offline, pelayanannya harus bagus. Kalau tokonya kotor, naruh barangnya nggak oke, displaynya foto-fotonya juga jelek, gambarnya kabur, copywriting-nya nggak keren, ibaratnya kan begitu ya, pelayanannya kita nggak maksimal. Jadi kalau ada orang datang ke toko offline kita nih, yang jaga Yun Sewu misalnya, belum mandi, terus kata-katanya nggak nyaman, ditanya nggak jawab, display produknya nggak rapi, kira-kira ada yang mau beli, pengunjungnya nggak mau. Nah itulah yang disebut dengan menaikkan conversion rate. Caranya gimana? Displaynya harus rapi. Dalam hal ini foto-fotonya, video etalasenya kita juga ada nggak? Kan gitu ya, etalase. Mungkin apalagi copywriting-nya menarik nggak? Gimana? Sudah memenuhi kaidah-kaidah belum? Biasanya yang saya temui itu tokonya jual kardoni, bahan ini, berat ini, warna ini, silakan check out. Nah, sudah begitu. Itu boleh, bukan berarti tidak boleh ya, tetapi itu Anda bisa bayangkan ya, antara toko yang membuat display seperti itu atau membuat copywriting seperti itu dengan toko yang dia membuat copywriting dengan baik, dijual gendongan terkeren di Indonesia. Bunda kalau pakai ini bisa bikin bayinya dan bunda nyaman. Enggak resiko ada jahitan jebol bla bla bla. Bisa bunda bayangin ya kalau jahitannya itu nanti lepas gimana bla bla bla. Bahannya adem, dipakainya empuk dan seterusnya. Artinya apa? Yang kita dorong di situ adalah benefitnya, bukan fiturnya. Fitur itu adalah terbuat dari bambu, dari cotton 100% misalnya bla bla bla, itu fitur. Tapi kalau benefit karena seperti ini nyaman dipakai, mudah dicucinya, nah itu adalah fitur. Itu adalah benefit. Nah hal itulah yang maksudnya didorong di dalam copywriting, di dalam deskripsi produknya kita itu kita masukkan seperti itu. Sehingga orang yang tadi traffic sudah rame, dia datang, dia baca ulasannya bagus, kemudian ulasan, ya juga ulasan ini kan penting. Kalau nggak mau. Maka itulah yang bisa kita lakukan untuk menaikkan conversion rate, teman-teman. Makanya kalau ada toko teater baru buka akun atau baru bergabung, dia baru buka akun Shopee gitu ya, penjualannya juga nggak terlalu baik, itu bisa dicek karena ulasannya nggak ada, sehingga orang datang berbondong-bondong, tapi kok nggak ada yang mau beli ya. Jadi mereka nggak terpercaya karena nggak ada ulasannya, apalagi ulasannya satu jelek lagi ya. Itu adalah cara menaikkan conversion rate. Sehingga balik lagi ke pembahasan ini, kalau kita mau meningkatkan pengunjung, meningkatkan transaksi, dan gitu ya, nomor 2 tadi kan strateginya menaikkan transaksi, itu Anda bisa menaikkan pengunjung atau meningkatkan conversion dengan cara yang tadi kita sudah. Jadi pahami sampai di sini, sudah rumusnya cuma itu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Makanya tadi itu kalau yang kita akan bahas di Shopee, itu nanti kalau lebih detailnya Anda mau belajar lagi, untuk pengunjung itu ada yang datangnya dari Shopee itu sendiri,
ada yang datangnya dari luar Shopee atau eksternal. Dari mana datangnya? Seperti yang kita coba di CPAS, itu datangnya dari Meta. Seperti yang kita coba dengan GAS, itu datangnya dari YouTube. Kita arahkan ke Shopee. Dari Shopee supaya datang ke tokonya kita. Tapi kalau yang internal, jumlah pengunjung yang sekian puluh ratus juta tadi, itu adalah pengunjung internal Shopee. Itu bagaimana kita arahkan supaya datang ke toko kita. Itu adalah traffic internal, saya membahasakannya begitu. Dengan cara apa? Ya iklan. Iklan yang mana? Iklan ads Shopee. Karena dia cuma keluarnya ads Shopee itu kan keluarnya cuma di platform Shopee saja, tidak keluar di platform yang lain. Itu adalah untuk menarik internal traffic supaya datang ke tokonya kita. Kenapa begitu, Pak? Karena Shopee sendiri, bisa Anda bayangkan tadi, pengunjungnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Sayangnya nggak ada yang mampir ke tempat kita. Nah, itu adalah tugasnya Shopee Ads untuk mendatangkan pengunjung yang banyak banget itu, supaya mau mengunjung ke tokonya. Nah, begitu. Kalau eksternal gimana, Pak? Ya yang dijual platform Shopee itulah yang akan kita masukkan ke Shopee. Mereka ada di Instagram, mereka ada di Facebook, mereka ada di grup WhatsApp, kan gitu ya, ada di Google. Kita masukkan ke Shopee supaya pengunjung kita naik. Kalau pengunjung kita naik, akhirnya apa? Akhirnya adalah transaksinya kita ada kemungkinan dia naik. Kalau transaksinya naik, maka omset kita. Nah, rumusnya kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Maka tadi yang saya sampaikan di sini materinya itu adalah seperti ini. Cara membaca dashboard kita akan praktek nanti ya. Kayaknya sekarang nggak nutup deh, sudah terlalu lama. Kemudian customer journey itu kurang lebih seperti itu nanti, tapi kita akan bahas lebih detail. Traffic source sebagai sumber penjualan, tadi kita sudah singgung sedikit banyak. Kemudian optimasi halaman dan tampilan toko, supaya chat rate-nya, maintain kinerja toko, supaya apa? Supaya yang nomor D dan E ini meningkatkan conversion rate. Kemudian traffic source-nya tadi itu ada yang kita bahas, nanti ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kemudian optimasi untuk menaikkan conversion rate juga gimana? Ada optimasi dari gambarnya. Kita perlu riset juga, karena pengunjung itu by the way datang ke toko kita, salah satu caranya adalah dengan mengetikkan nama produk atau nama keywordnya. Kemudian bagaimana dengan live-nya dan videonya dan sebagainya. Nah, itu ada yang tanya apa? Maaf, sudah tanya, maaf. Sudah pasang iklan, sudah banyak pengunjung, tapi tidak ada yang beli, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalau kita balikkan kepada rumus yang ini tadi, kira-kira apa? Pengunjungnya sudah naik, tapi nggak ada yang beli. Itu karena kalau dari rumus, conversion rate-nya bisa jadi belum maksimal. Kenapa conversion rate-nya belum maksimal? Mungkin ulasannya belum oke. Mungkin copywriting-nya nggak keren. Mungkin foto-fotonya yang kita punya slot 9, Shopee itu kan 9 ya, slot untuk naruh foto di etalase kita. Itu nggak maksimal. Nggak ada video penjelasannya. Mungkin. Atau displaynya yang kacau beliau, kita menjelaskannya nggak oke. That's why nanti teman-teman, Bunda, nanti kita akan buka dashboardnya kayak apa yang menyebabkan pengunjungnya nggak beli. Karena kalau saya jawab nanti bisa takutnya keliru, karena saya nggak ngeliat datanya. Tadi kan saya sudah bilang, kalau kita nggak pakai data, saya nggak berani berargumentasi. Tapi kurang lebih arahnya kalau nggak konversi, sudah bisa hampir bisa dipastikan konversinya nggak kena. Kenapa nggak kena? Karena ya itu tadi, copywriting-nya bisa jadi nggak keren. Video etalasenya nggak lengkap. Displaynya nggak rapi. Atau bahkan chatnya itu lama balesnya. Di pusat itu teman-teman, by the way, saya evaluasi. Salah satunya itu bales chatnya lama banget. Dari mana bisa kelihatan? Dari Anda ada performa tokonya tuh, chat rate-nya berapa persen. Berapa lama dia dibalesin. Anda bisa bayangkan, orang sudah datang nih. Mau tanya, ini bisa COD nggak ya? Balesnya baru 2 hari sama dia. Kira-kira orangnya masih nungguin apa sudah pindah?
atau balasnya 1 jam kemudian, atau balasnya nggak oke. Bisa COD nggak, Kak? Bisa. Pokoknya cuma gitu doang. Atau ditanya ini variannya ada apa aja, lihat aja sendiri di etalase. Nah itu kan kacau. Nah apakah yang menyebabkan tokonya Bunda ini nggak ada beli? Tadi pertanyaan apakah ulas apa tadi itu chatnya itu gara-gara nggak oke jadi nggak beli atau nggak, saya nggak tahu, harus lihat dulu datanya. Anda lihat dari mana? Lihat historical chatnya, balasannya berapa lama, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 2 jam, 1 hari, 2 minggu, itu kacau. Itu yang harus dipahami teman-teman ya. Jadi parameter-parameternya nanti kita belajar, tapi untuk kasus by kasus di teman-teman harus kita lihat dulu datanya kenapa nggak ada yang beli, baru kita bisa memberikan obatnya. Oh yang ini gara-gara ini. Nah gitu ya. Mulai ada pertanyaan lagi, apakah ulasan itu perlu dibalas juga Pak? Perlu. Kenapa? Itu sudah kita bahas kemarin waktu teman-teman ikut CRM. Yang kemarin teman-teman ikut CRM kan ya, Mas Hadi itu. Mas Hadi itu by the way teman-teman, omsetnya sudah gila-gilaan 1 tahun. Beliau umur 25 tahun. Saya jadi sedikit minder sama beliau. Kenapa umurnya 25 tahun, omset penjualan brandnya dia itu ratusan miliar. Umur 25 tahun. Makanya kita mendatangkan beliau mahal. Makanya yang disampaikan oleh beliau itu ilmunya mahal. Dan beliau menyarankan apakah ulasan itu perlu dibalas? Perlu sekali. Bukan perlu lagi, tapi perlu sekali. Terutama kalau yang ratingnya jelek. Karena apa? Tadi sudah saya singgung. Orang behavior sekarang calon pembeli kita itu apa tadi itu? Begitu dia lihat ada orang pakai gendongan kadal mini di mall. Tetangganya pakai nih. Dia kan kepo. Ini gendongan kadal mini apa ya? Apa yang dia lakukan? Tadi dilihat buka Instagram. Dia buka TikTok. Dia buka YouTube, dia lihat di website, dia lihat di Shopee, dan yang dilihat di Shopee adalah ulasannya, bukan yang lain-lain. Reviewnya gimana? Bintangnya 3, nggak jadi beli tuh orang. Jaminan. Teman-teman juga kalau belanja mestinya begitu polanya. Lihat ada barang yang keren nih, tapi ulasan di Shopee-nya 1, 2, 3, beli nggak kira-kira teman-teman? Nggak beli. Sehingga kalau ulasan itu perlu dibalas Pak, perlu, apalagi yang nilainya 1. Nah kemarin kita sudah diajarin gimana supaya mereka bisa ngasih rating 5. Iya kan? Supaya mereka ngasih rating 5 dan ulasannya itu panjang keren. Nggak cuman terima kasih pengirimannya cepat, belum dibuka. Nah itu nggak keren. Supaya dia mau ngasih ulasan yang panjang lebar dan keren, itu ada caranya. Kemarin kita sudah belajar di CRM. Di DM dulu. Di apa? Istilahnya legi-legi lah, apa namanya? Dikasih pemanis katanya Pak Novi, supaya dia mau ngasih rating 5. Syaratnya harus cerita yang panjang ya, terus dikasih foto, terus dikasih video, nanti saya kasih diskon deh, voucher khusus belanja lagi. Nah, itu ya Bunda ya, itu sangat penting sekali untuk dibalas. Jangan sampai tidak dibalas. Di pusat PUM kita masih kelewatan untuk membalas. Kenapa? Timnya sudah nggak keburu, tapi itu wajib. Sekarang kita akan wajibkan. Caranya bisa pakai robot, kemudian kita nambah CS, atau pakai AI. Robot itu ya, ada yang robot pakai AI, ada yang robot yang dengan tidak pakai AI. Tapi faktanya itu harus kita harus balas. Semua teman-teman harus balas. Kenapa? Kita nggak tahu pengunjung itu masuk ke tokonya siapa, ulasan siapa yang dibaca. Kalau ulasannya pas nggak keren kan nggak ada. Begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan, gimana dengan followers tokonya sedikit Pak? Apakah mempengaruhi penjualan? Sedikit banyak, ya. Sedikit banyak mempengaruhi. Maka kalau teman-teman masih tokonya belum banyak followersnya, ya ada strateginya. Kita harus berinvestasi, nambah followers toko. Caranya gimana? Sering-sering bikin video kalau mau yang gratis. Atau kita bisa ngiklankan tokonya kita. Atau Anda bisa
mengarahkan supaya orang yang beli supaya follow, dikasih tadi iming-iming, follow toko saya kasih bank-bank ya, misalnya. Itu di luar konteks pengiriman produk ya, atau ketika di produk itu juga Anda selipkan ada bonusnya. Itu bisa kita lakukan seperti hal-hal itu. Dan itu sifatnya investasi, teman-teman. Mungkin Anda akan cost di depan, tapi kalau Anda ngomongin bisnis long term, itu adalah investasi. Kalau ada teman-teman di luar sana yang mengarahkan pakai fake order, tapi itu tidak oke menurut kami. Menurut saya itu tidak disarankan, karena itu kalau ketahuan resiko tokonya kita kena banned. Masih ada cara yang lain. Nah, itu adalah salah satunya kenapa kok dinaikkan followersnya, supaya conversion rate-nya kita naik. Orang kan kalau lihat followersnya cuma 1, ratingnya cuma 3, baru buka tokonya kemarin, kira-kira mau beli nggak? Jarang. Maka kita harus mindsetnya di setting, saya ini lagi berbisnis yang benar-benar nih. Pelayanannya harus bagus, ya saya harus investasi di awal, karena ini adalah bisnis yang untuk jangka panjang. Saya membangun reputasi toko nih, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Kalau mindsetnya cuma dapat keuntungan sesaat, nanti khawatirnya Anda akan jadi kacau, juga nipu dalam tanda kutip naudzubillah. Jadi barangnya bagus nggak? Pokoknya Supandang Payu bagus deh, misal. Padahal kita tahu di situ ada cacatnya, misal. Nah, itu berarti Anda menjual jangka panjang hanya untuk mendapatkan keuntungan jangka. Dan kalau misalnya teman-teman belum punya modal, enggak apa-apa. Anda compensate dengan tenaga dan skill. Tenaga dan skill dan tenaga itu ilmunya juga Anda pelajari maksud saya, Anda bikinkan kontennya. Kenapa? Ya karena kita nggak punya modal gimana? Kan begitu ya. Itu adalah konsekuensi logis yang harus kita lakukan ketika kita belum punya modal, ya kita bekerjanya dengan tenaga dan pikiran sama waktu, karena kita nggak punya modal. Tetapi saya garansi, bukan saya garansi ya, kemungkinan besar teman-teman yang melakukan hal tersebut membayar konsekuensinya, itulah yang akan mencapai hasil, tujuan, goal yang teman-teman inginkan, seperti game kita tadi di awal. Anda akan frustasi, ya saya jamin. Kalau nggak mau frustasi, agak repot. Ya itu tadi, konsekuensinya kalau nggak mau frustasi, nggak mau capek, omsetnya kita kecil. Tapi kalau Anda mau frustasi, Anda mau capek, Anda compensate, Anda belajar lagi, Pak anak saya banyak, saya juga sama. Saya pun masih belajar sampai tengah malam, apalagi Mbak Nuning tuh. Itu sekarang itu by the way teman-teman, saya punya program tidur sama anak itu jam 9. Karena anak saya juga ngaco tidurnya. Kalau saya kerjain sampai malam, dia ngerjain, temenin saya sampai jam 11, jam 12 tuh. Akhirnya apa? Besoknya nggak sekolah. Bolos, bangunnya susah. Waduh, kacau saya bilang. Maka saya programnya jam 9. Jam 9 saya harus nemenin anak saya tidur. Kalau nggak gitu, dia nggak tidur. Tiba-tiba kemarin kita lagi training AI, ini ada Mbak Novi nih. Di review Mas Awi, Mbak Nuning bilang, ya Mbak, ada yang bisa dibantu. Tolong dong bantuin review kontennya anak-anak, PR-nya. Jam 11 atau jam 10 malam kalau nggak salah begitu itu ya. Makanya saya buka, kebetulan Mbak Novi ngerjainnya begitu, jadi saya pening dan sakit perut karena lagi mau tidur ngecekin kerjaannya. Ya itu, model-model begitu itu yang harus kita biasakan, capek-capek. Makanya kalau Anda lihat di chatnya Mbak Nuning kan tidur jam 1. Memang itu harus kita kompensasi seperti itu. Nggak mungkin kita mendapatkan hasil yang gede dengan effort yang seadanya atau ilmu yang seadanya, itu agak susah. Itu Mbak Nuning, dan saya belajar banyak sama beliau. Beliau itu kalau nggak diselesaikan hari ini nggak akan selesai itu, mau jam berapapun itu harus selesai pokoknya. Ya caranya itu selesai. Ya itu tadi contohnya kayak kemarin tuh kejadian begitu itu, sudah hampir mau tidur tuh di WhatsApp, Mas saya bantuin nge-review kerjanya anak-anak. Oke Mbak, kasih linknya saya bacain. Begitu saya baca, paling bawah kan punya link itu. Iki maksudnya opo kan gitu. Maaf ya Pak, ini membuka aib enggak ya, tapi itu fakta buat kita supaya ya teman-teman.
Ada lagi? Saya batasin sampai jam 1 ya. Habis itu kita akan sambung dengan sesi selanjutnya. Ada FIQ, karena ini perjalanan kita atau materi yang terakhir. Demonya nanti kayaknya nggak keburu. Kita akan demokan nanti waktu di pertemuan selanjutnya. Saya akan demokan semuanya, apa yang perlu kita baca. Produk apa yang turun bulan ini. Iklannya kenapa kok turun. Kita lihat dari jumlah pengunjungnya. Bidnya kalahkah atau apa. Itu nanti kita akan bahas semua. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman? Monggo, kita mumpung ada sesinya sampai. Sekarang di jam saya 12.54, kita masih ada 6 menit. Kendala apa teman-teman yang boleh yang mungkin lagi dialami boleh disampaikan di chat, Pak, saya lagi ada masalah ini. Tapi saya cuma bisa memberikan jawaban secara umum ya. Karena kalau untuk bisa menjawab secara detail, saya terus terang harus membaca datanya dulu. Saya harus membuka dashboardnya teman-teman dulu. Baru kita bisa menganalisa kenapa masalah. Seperti itu. Kalau nggak ada, saya akan sambung cerita terakhir. Jadi teman-teman itu harus, kenapa kok harus biasa membaca data dengan baik? Begini ceritanya. Teman-teman itu harus bisa membiasakan diri seakan-akan Anda adalah seorang dokter. Kalau nanti Anda memberikan solusi atau obat terhadap bisnisnya Anda ngaco, yang terjadi itu bisnisnya jadi nggak karuan. Itu sering terjadi. Contoh kayak teman-teman, Pak, saya omsetnya turun, saya iklan bla 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 dan sebagainya. Atau kasusnya di pusat deh. Saya akan ceritakan contohnya kasusnya di pusat. Kalau kita salah analisa, itu nanti bukannya jadi tambah baik, jadi tambah nggak karuan. Yang kami dulu pernah belajar dari sebuah kesalahan atau kegagalan adalah kita mengganti fotonya dengan warna hitam dan kuning, kalau teman-teman masih ada yang ingat. Yang terjadi apa? Secara umum omsetnya drop. Kenapa kok turun ya, saya bingung. Pengunjungnya masih sama. Ternyata baru kita cek di conversion rate-nya turun. Kenapa kok turun? Karena orang nggak mengenali lagi toko official yang tadinya warnanya kayak sekarang, jadi hitam kuning. Waktu itu kita mikir, kita mau ganti-ganti nih, sessionnya mau Natalan, mau Lebaran, mau merah putih, mau kita ganti-ganti fotonya supaya ada refreshment. Ternyata yang terjadi, pengunjung kita banyak yang nggak mengenali lagi tokonya kita. Sehingga conversion rate-nya turun. Begitu conversion rate-nya turun, omsetnya jadi turun. Coba kalau kita nggak memahami ilmunya, yang kita lakukan apa? Panik. Kok omset saya turun ya? Gimana nih? Waduh, kompetitor nih yang ngambil. Waduh, ini gara-gara programnya ini nih. Bla 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 bla. Ngaco kan? Nah, yang kita lakukan karena kita sudah sedikit banyak paham, oh gara-gara ini, kenapa ya? Oh iya Pak, kemarin kita ganti foto. Waduh, ini yang bikin kayak. Akhirnya apa? Dirubahlah fotonya. Akhirnya apa? Naik lagi omset. Seperti itu contoh. Anda harus bisa memposisikan seakan-akan Anda adalah dokter terhadap bisnisnya Anda sendiri. Saya juga begitu, kemarin saya ada keluhan sakit nyeri di kiri. Itu kan orang-orang mengasumsikannya dengan jantung. Tanda-tandanya kan begitu ya. Dan betul, saya periksa ke dokter jantung, bla bla bla. Ternyata hasil diagnosanya dari hasil lab dan lain-lain itu bukan karena jantungnya bermasalah, tetapi karena ada pencernaannya yang error. Coba bayangin. Saya sering telat makan pedas, makan keju, bla bla bla, itu bikin asam lambungnya naik sehingga membuat nyeri di bagian dada kiri. Nah, sama seperti itu kalau kita coba dokternya yang ngaco. Pak, iya nih Pak, Bapak harus bypass nih, harus pasang ring nih. Wah, itu kan kacau kemana-mana. Padahal solusinya apa? Coba. Solusinya sederhana. Bapak olahraga rutin ya sekarang karena sudah umur 40 tahun ke atas, minum air putihnya dibanyakin. Nah, coba kalau kita nggak menganalisa dengan detail, sudah di bypass tuh. Dada saya dibolongin, di operasi. Oh. Nah, sama seperti bisnis kita, kalau Anda nggak pakai data, nanti bisa kemana-mananya, iya kalau betul, bagus, kalau enggak, jadi kacau semuanya. Itu contoh.
Oleh karena itu, kalau Anda sedikit banyak hari ini sudah bisa memahami fondasinya, saya ulang, kalau nggak ada yang tanya, saya akan wrap up, saya akan summary. Pertama, yang tadi, Anda kalau mau dapatkan hasil, Anda kalau mau sukses, Anda kalau mau mencapai goal atau tujuan, Anda harus action. Ketika Anda action, maka konsekuensinya akan tidak nyaman. Karena Anda akan jadi belajar lagi. Anda akan capek, yang tadinya sudah zona nyaman, bisa tidur dengan keluarga dengan enak, sekarang harus belajar dan berkurang jam tidurnya, itu konsekuensi. Dan ketika Anda gagal, sudah pasti gagal. Kenapa? Ya, nggak ada percobaan pertama langsung tiba-tiba selesai. Kayak itu ya, tadi bangun kartu, nggak ada yang pertama langsung jadi. Padahal itu harus sederhana. Apalagi bisnis kita. Gagal pasti. Tapi kalau dari pelajaran, dari kegagalan itu Anda mengambil sebagai pelajaran, itu pengalaman Anda. Itu adalah benefit Anda. Kompetitor Anda bisa jadi tidak mengalami hal itu. Dan Anda punya advantage, punya pengalaman seperti itu. Maka semakin banyak kegagalan Anda, dan Anda mensikapinya sebagai positif, maka semakin banyak ilmunya Anda. Semakin banyak ilmu pengalaman Anda tidak akan ada yang bisa mengalami. Thomas Alva Edison itu kalau ditanya, Anda boleh buka, ditanya, Anda kok bisa seperti itu gimana? Ya, saya melakukan 1000 kali percobaan dan 990 kalinya bukan kegagalan, tapi bukan cara yang benar. Sehingga saya nyoba terus, sampai ke 1000, ketemulah lampu. Kan begitu ya? Itu adalah yang pertama. Kedua tadi apa? Mindset bisnis, Anda harus punya goal-nya dulu. Plan-nya apa? Kemudian datanya seperti apa? Masuk akal nggak untuk mencapai goal-nya ini? Baru teknisnya seperti ini. Yang ketiga adalah terkait dengan objek. Nanti waktu pendampingan, teman-teman akan kita minta Anda tuliskan goal-nya apa. Kemudian planning-nya apa. Yang Anda pahami dulu deh. Nanti kita lihat datanya make sense atau enggak menuju ke sana. Konsekuensinya apa? Kalau memang bisa, ya ayo kita kerjain. Begitu ya. Jadi saya rasa sudah cukup, pas jam 1. Setelah ini nanti Mbak Novi mungkin akan sharing link pendaftaran. Itu jadi one on one. Supaya nanti ada komitmennya, nanti ada angkanya mungkin begitu ya. Nanti ada objektif. Nanti itu akan kita kembalikan lagi. Supaya apa? Supaya itu bentuk komitmen kita untuk mau belajar. Setelah itu baru kita akan tentukan jadwal pendampingannya lagi kapan. Kalau tidak ada yang daftar pun nggak apa-apa, nanti ada beberapa materi lagi yang kelasnya barengan kayak begini, tapi topiknya sudah masuk ke topik yang selanjutnya. Bagaimana tadi kita menaikkan conversion rate, bagaimana menunjukkan pengunjung, bagaimana setting iklan, dan sebagainya. Begitu teman-teman, sudah cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Novi. Saya rasa dari saya cukup, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya teman-teman. Terima kasih kalau atas atensinya. Nanti hadiahnya juga diumumkan di grup ya Mbak Novi ya, supaya nggak ada fitnah. Yang sudah dapat tadi apa saja, siapa saja, nominalnya, dan seterusnya. Kemudian link pendaftaran, saya cukupkan demikian, kita tutup dengan majelis. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Wahyu. Oke, terima kasih juga untuk bunda-bunda yang hari ini sudah aktif untuk mengikuti akademi bertemakan marketplace Shopee. Tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung Wahyu bahwa nanti akan ada link khusus untuk pendaftaran pendampingan secara one on one untuk mendaftarkan atau membahas lebih detail seperti apa kondisi yang terjadi di Bunda, kemudian kita akan bedah akun seperti itu ya. Nah untuk nanti untuk pemenangnya akan saya share di grup, jadi silakan ditunggu siapa yang tadi sudah terlibat secara aktif selama agenda ini, tinggal ditunggu aja gitu ya pengumumannya. Kemudian tadi juga sudah ada Bunda Lailina dengan Bunda Iip yang juga akan menerima hadiah hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk bunda-bunda yang lain yang mungkin hari ini terlibat aktif secara langsung untuk mendengarkan tapi tidak bisa memberikan feedback karena mungkin bersamaan dengan agenda yang lain. Saya ucapkan maaf jika dari kami ada salah kata.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih Kak. salam ya Tuhan. Terima kasih ya Bun.